Selamat pagi anak-anak kelas 1, selamat pagi orang tua wali murid kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Pak Guru jumpai dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Anak-anak, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan belajar materi aktivitas senam, yaitu pembelajaran 5. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak ambil duduk yang baik, sikap doa yang baik. Doa akan Pak Guru pimpin ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kita akan belajar menggunakan buku paket pembelajaran 5, yaitu aktivitas jasmani. Silakan anak-anak buka halaman 54. Dan nanti kita akan belajar sampai halaman 62. Silakan anak ambil bukunya, siapkan. Ya, aktivitas senam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mempraktikkan gerakan senam lantai berpindah tempat. Jadi anak-anak dapat mempraktikkan gerakan dasar senam lantai berpindah tempat. Kemudian yang kedua, mempraktikkan gerakan senam lantai di tempat. Tujuannya yang ketiga adalah mempraktikkan gerakan menggantung. Nah, adapun karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama itu adalah karakter komunikatif. Nah, dalam karakter ini diharapkan anak-anak mau bekerja sama dengan teman dalam melakukan berbagai gerakan dasar senam. Nah, jadi anak-anak itu tidak melakukan secara individu ya. Ini bisa mau bersama-sama melakukan dengan teman. Kemudian yang kedua yaitu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini anak-anak diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Kemudian jujur itu anak-anak melakukan gerakan sesuai dengan apa yang diajarkan. Setelah jujur juga anak-anak harus disiplin. Disiplin itu mengikuti aturan-aturan, apa saja aturan yang harus dipatuhi. Nah, seperti itu ya. Oke anak-anak, kita lanjut. Anak-anak sudah siap ya? Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Silakan anak-anak buka buku paket halaman 55. Nah, dalam gerakan dasar senam lantai terdapat beberapa contoh gerakan, di antaranya gerakan berpindah, gerakan yang dilakukan di tempat, dan gerakan menggantung. Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah gerakan berpindah atau bagian A, gerakan berpindah. Gerakan ini terdiri dari yang pertama, gerakan melompat. Nah, anak-anak tentunya pada mata pelajaran yang dulu, yang sudah anak-anak pelajari, itu ada gerakan melompat. Masih ingat anak-anak? Nah, di sini
dalam pembelajaran gerak dasar senam lantai, gerakan melompat, itu anak-anak melakukannya gerakan melompat ke depan dengan tangannya diayun. Dan juga dapat gerakan melompat itu melewati ban bekas yang disusun. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak bisa lihat di RQ kode pada halaman 55. Silakan di sana di-scan menggunakan aplikasi Erlangga Book Reader-nya. Di sana anak-anak bisa melihat contoh gerakannya ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke gerakan yang kedua, yaitu gerakan berjingkat. Nah, boleh di sini kita padukan gerakan berjingkatnya sambil membawa balon. Nah, anak-anak nanti untuk lebih gampangnya pada saat belajar berjingkat ini bisa anak-anak membuat kotak di lapangan, membuat kotak dengan jarak yang diatur. Setelah itu dari kotak ke kotak anak-anak bisa berjingkat ya. Nah, contoh video pembelajaran ini ada pada halaman 56. Silahkan juga anak-anak bisa di-scan dengan RQ kodenya. Silahkan anak-anak bisa lihat dan juga tentunya didampingi oleh Bapak Ibu orang tuanya ya. Oke, yang ketiga yaitu gerakan meloncat. Nah, pasti anak-anak bertanya, apa sih bedanya melompat dengan meloncat? Oke, dalam pembelajaran terdahulu juga sudah dibahas ya. Melompat dan meloncat. Kalau meloncat itu menumpu dengan menggunakan dua kaki. Kalau melompat itu menumpu dengan satu kaki. Nah, gerakan meloncat ini juga anak-anak bisa lihat contoh gerakannya pada halaman 57. Silahkan di-scan RQ kodenya ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke gerak berpindah yang keempat, yaitu gerak menolak. Nah, dalam gerak menolak ini yang digunakan untuk menolak itu adalah telapak kaki. Nah, telapak kaki ini ditolakkan. Nah, bila anak-anak melakukan gerakan ini, itu ingat seperti yang Pak Komang sampaikan tadi, jaga keselamatan diri sendiri. Kalau anak-anak melakukannya bersama kakak, bersama adik, bersama teman, nah, jaga keselamatan diri sendiri dan juga jaga keselamatan orang lain. Selain kita berolahraga, mencari badan yang sehat, juga kita harus menjaga keselamatan kita. Anak-anak, itu gerakan berpindah. Sekarang kita lanjutkan ke bagian B, yaitu gerakan di tempat. Nah, gerakan di tempat terdiri dari beberapa contoh gerakan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu gerakan keseimbangan. Nah, gerakan keseimbangan ini contohnya bisa bermacam-macam. Anak-anak bisa berdiri dengan satu kaki, tangannya direntangkan, kemudian sikap kapal terbang. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak lihat pada halaman 58 pada buku paketnya. Di sana
Dengan menyeken RQ kodenya, anak-anak bisa melihat contoh gerakannya. Ya, gerakan keseimbangan. Kita lanjutkan anak-anak ke gerakan yang nomor 2, yaitu bermain saling dorong. Nah, cara melakukan gerakan ini, anak-anak dengan teman, dengan kakak, dengan adik, itu berdiri dengan satu kaki ditekuk ke belakang. Kaki yang ditekuk itu dipegang dengan salah satu tangan. Kemudian tangan yang lagi satunya itu dibawa ke depan. Kemudian berhadap-hadapan ya. Ini anak-anak melakukannya berhadap-hadapan. Kemudian tangannya satu dibawa ke depan. Kemudian saling mendorong dengan teman ya. Saling mendorong dengan teman. Nah, contoh gerakannya ada di halaman 59. Silakan anak-anak bisa lihat contoh gerakan pada gambar di sana ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 3. Berlomba menahan kaki tanpa alat. Nah, di sini anak-anak berdiri dengan satu kaki. Nah, siapa yang paling lama menahan kaki? Artinya itu menahan badan dengan satu kaki. Di sini anak-anak berdiri, kemudian kakinya diangkat satu. Nah, siapa yang paling lama melakukan gerakan ini, berarti dialah yang pemenangnya. Tentunya anak-anak pasti bisa melakukan gerakan ini ya. Silakan untuk contoh gerakannya bisa lihat di halaman 59, di sana ada gambar. Kemudian bisa di-scan RQ kodenya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke gerakan yang nomor 4, berlomba menahan kaki sambil memegang alat. Nah, ini sama dengan yang nomor 3, tetapi di sini ada tambahannya. Pada tangan anak-anak itu bisa memegang benda. Contohnya bisa memegang balon, memegang bola, kemudian memegang apa saja. Yang penting anak-anak bisa pegang dan artinya tidak membahayakan ya. Nah, itu perbedaan gerakan di tempat yang nomor 3 dan nomor 4 ini. Yang nomor 3 tidak dengan alat, yang nomor 4 anak-anak memegang alat. Oke anak-anak, kita lanjut ya ke gerakan yang nomor 5, yaitu berlomba mengayun. Lomba mengayun ini dilakukan berkelompok ya. Kalau anak-anak di rumah tidak ada teman, jadi tidak bisa melakukan lomba ini, mengayun. Nah, lomba mengayun ini sama gerakannya dengan bola beranting. Boleh dilakukan mengayun badannya itu ke samping, bisa dilakukan dengan teman. Nah, kalau di sini tidak ada teman, boleh dilakukan dengan adik, kakak, dengan mama, dengan papa, dengan siapa aja bisa melakukan ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga, gerakan menggantung. Nah, gerakan menggantung ini dilakukan pada alat yang bernama palang tunggal. Nah, silakan anak-anak lihat halaman 41 pada bukunya. Di sana ada contoh gerakan. Nah, kemudian anak-anak juga bisa scan RQ kodenya itu. Bisa lihat video gerakannya seperti apa contohnya. Nah, di sana gerakan menggantung ini bertujuan untuk apa ya? Iya, untuk menguatkan otot lengan, otot tangan, dan bahu. Nah, ini menggantung ini biasanya disebut dengan gerakan pull up. Ya, pull up. Oke, anak-anak. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah yaitu mengerjakan tugas sebagai berikut. Tugas yang pertama, anak-anak mengerjakan latihan soal pada buku paket halaman 63. Nah ya, halaman 63 sampai dengan halaman 65. Jawab di buku paket. Kemudian setelah anak-anak jawab, bisa difoto dan dikirim ke WA-nya Pak Guru.
batas pengirimannya ini tanggal 17 November ya. Nah, untuk tugas yang kedua, anak-anak nanti mengerjakan tes pada link. Linknya Pak Komang bagikan pada tanggal 17 November ya. Setelah anak-anak menyelesaikan tugas yang pertama. Kemudian tugas yang ketiga, anak-anak membuat video praktek melakukan gerakan keseimbangan dengan membawa alat berupa bola boleh, balon boleh. Nah, alatnya ini diletakkan pada tangan kanan dan kiri, kemudian tangannya direntangkan, salah satu kaki diangkat. Nah, gerakan ini dilakukan selama 30 hitungan. Anak-anak bisa menghitung sendiri boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus anak-anak menghitung sampai hitungan ke-30. Ya anak-anak ya. Nah, untuk tugas video ini dikumpul paling lambat tanggal 24 November 2020. Ya anak-anak. Oke, baiklah anak-anak. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru sampaikan kepada anak-anak, ingat selalu jaga kesehatan dengan cara yang pertama berolahraga, kemudian yang kedua makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, kemudian selalu minum air putih. Ya, nah, bila bepergian, anak-anak ingat selalu menggunakan masker, menggunakan face shield bila perlu, kemudian anak-anak cuci tangan menggunakan sabun dan bilas pada air yang mengalir. Oke anak-anak, sekian dari Pak Guru. Ingat selalu pesan orang tua, ingat selalu melaksanakan pesan orang tua, bapak, ibu, anak-anak. Oke, sekian dari Pak Komang. Sampai jumpa. Bye-bye.